Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore kali ini alhamdulillah kesempatan saya punya jadwal sendiri, punya jadwal khusus untuk memberikan, bukan memberikan ya istilahnya, untuk sama-sama sinau bareng, balah kitab bareng, yang kebetulan kitab sore kali ini adalah yang berkaitan dengan kitab Dalailul Khairat, sebuah kitab karya dari Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ini sebuah kitab yang sangat fenomenal, yang jarang, karena memang berupa kumpulan hampir sama modelnya seperti kitabnya Imam Al-Bushiri ya, Sholawat Burdah. Kitab ini juga memiliki padanan yang sama, karena masing-masing juga punya karomah, masing-masing juga memiliki keunikan dan fadilahnya masing-masing. Nah, untuk itu sebelum kita mengawali, mudah-mudahan saya bisa mengkhatamkan kitab Dalailul Khairat ini pada sisa-sisa Ramadan ini, karena memang saya sengaja mengakhirkan untuk belajar bersama, balah bersama, sinau bareng kitab ini, karena saya melihat hampir di media sosial awal Ramadan semua sudah dibanjiri oleh para senior-senior lah ya bahasanya, para kiai-kiai sepuh yang mawas ing power roh dan apapun itu. Sementara kelasnya kelas-kelas kiai gang, ustadz-ustadz gang, yang bukan kelas kampung lah, kelasnya gang seperti saya ini ya, akhirnya ya cari celah bagaimana kalau semuanya sudah khatam gitu, akhirnya tinggal kita saja yang masih tersisa di dunia maya. Sehingga ada kemungkinan tetesan-tetesan atau orang-orang yang melihat penonton-penonton yang sisa-sisa itu, akhirnya bahasanya gitu, mohon maaf saya membahasakan adalah sisa-sisa yang menontonnya. Nah, karena memang di akhir, dan kebetulan perlu saya sampaikan juga, selama Ramadan ini setiap malam lembaga dakwah NU Kutai Timur mengadakan kajian rutin, itu kitab Irsyadul Ibad, itu setiap jam 9 dan diampu oleh sekitar 10-an kiai dan gus ya. Saya sebenarnya ke jadwal juga, cuma akhirnya digantikan oleh ustadz yang lain karena memang kelasnya belum sampai ke sana. Dan ini memang khusus ajang saya yang kitab ini. Nanti ada dua ya. Kayaknya sore saya tidak produktif sekali, tidak kondusif. Saya lihat banyak sekali tempat ini sering dipakai anak-anak untuk bermain. Maka saya pindah kajiannya di subuh hari, setelah subuh. Itu yang kitab Dalailul Khairat. Sementara yang kitab nanti malam setelah kajiannya LDNU jam 9, saya jam 10 lanjut dengan kitab Babat Tanah Jawa, yang nanti akan saya kupas setiap jam 10 malam ya, di channel atau di akun ini juga. Ini sebenarnya saya ingin menggunakan channel-channel yang lain, cuma karena keterbatasan operator akhirnya ya hanya ini saja yang saya gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu oh ya, sebelum kita balah ini saya sampaikan, kitab ini bisa didapat atau bisa di-download di suaranya sangat. Kitab ini bisa di-download atau diambil dari Google Play Store ya. Coba cari di situ apa ya, Dalailul Khairat, di situ ada untuk yang ini. Sementara kalau yang kitab Babat Tanah Jawa itu saya lampirkan di pamflet saya, di wall saya, itu bisa di-download untuk yang Babat Tanah Jawanya itu. Sementara yang ini bisa di-download di Play Store. Nanti kita akan baca. Nah, oke, sebelum saya berbicara banyak, kita mulai dan
kita kirim sebuah Fatihah untuk al-mu'alif hadil kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadar nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. ثم إلى خاتم مؤلف أبي عبد الله محمد بن سليمان الجليل وسيد الشيخ عبد القادر جليل وإمة أربعة رضي عنهم وأنا خصوصا أولياء الكرام سيد جعفر صديق عمر سعيد عبد الجليل عبد الرفاعي ومصحح محمد بن قدس سرهم ونورهم بالحمد لجريدتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, hadiah Fatihah sudah kita sampaikan kepada al-mu'allif Imam Sayyid bin Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. Sebelum kita masuk lebih jauh kitab ini, saya ingin agar tahu bahwa sebelum saya menyampaikan, saya mendapatkan ijazah ini dari Kudus, Jawa Tengah. Yaitu waktu itu dapat ijazah dari Kiai Haji Abdul Bashir ya, Jalin Jibro almarhumah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa beliau. Saya uniknya begini, di Indonesia kitab ini, sebelum saya bicara ke pengarang dulu, kitab ini ada beberapa mursyid atau istilahnya apa ya, pemberi ijazah itu ya, mujiz, itu ada di beberapa tempat ya. Salah satunya di Demak ada, di Kudus ada, kemudian di Tulung Agung ada, Yai Abdul Jalil ada. Bahkan kitab ini di Kudus juga merujuk kepada Mbah Abdul Jalil, sang mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Kemudian ada juga yang di Sidoarjo. Jadi banyak sekali, dan tipologinya beda-beda antara mujiz satu dan mujiz yang lain. Ada mujiz yang sekedar memberikan apa istilahnya, diijazahkan untuk diamalkan kitab tersebut. Ada juga yang melalui mahar atau ritual-ritual. Contoh sederhananya, kalau di Kudus ya, seperti yang saya alami dulu, itu sang mujiz itu mengharuskan untuk seseorang yang akan mengamalkan kitab ini itu berpuasa nyireh atau berpuasa tanpa roh itu selama 21 hari atau 3 minggu ya. Setelah itu baru kemudian menjalankan puasa ini selama 3 tahun. Jadi setiap hari berpuasa, yang tidak berpuasa dalam 1 tahun hanya 5 hari, yaitu 2 id dan 3 hari tasyrik. Jadi beda-beda. Kemudian cara membacanya juga beda-beda. Cara membacanya beda-beda. Ada di daerah Kalsel juga banyak ya yang mengamalkan kitab ini. Cara mengamalkan beda-beda. Ada yang model mengamalkan model harian. Jadi hari Senin ini halaman sekian sampai sekian, hari Selasa sekian sampai sekian. Karena memang di sini ada pembagian pembacaan berdasarkan hari. Ada juga yang dibaca full sehari, harus penuh, harus khatam. Ada juga yang jadi wiridan seperti itu. Lah, sementara saya mendapatkan ijazah dari guru saya, yaitu membacanya hanya cukup harian saja, tidak dibaca satu kali kitab ini khatam penuh, bukan, tapi harian, sehingga menjadi amalan atau pekerjaan yang bisa istiqomah. Ini masing-masing beda, tapi saya rasa semua ada apanya istilahnya, ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi ada yang tanpa berpuasa mengamalkan ini, ada yang berpuasa. Beberapa tahun yang lalu saya itu pernah di Sangatta sini ya, saya itu pernah mengumpulkan beberapa orang yang pernah mendapatkan ijazah ini. Waktu itu terkumpul sekitar 8 orang, dan kita coba untuk merumuskan bagaimana kalau rutinan begitu, bagaimana kalau diadakan rutinan.
Alhamdulillah seminggu sekali diadakan rutin kan lama-lama ternyata tidak bisa full atau tidak bisa istiqomah, sehingga kadang-kadang loncat sebulan sekali dan bahkan sudah di rumah masing-masing ya gitu. Nah, ini repotnya kalau ngadakan karena memang unik ya, karena memang unik, kitab ini memang unik, beda dengan amalan-amalan atau kitab-kitab sholawat yang lain. Kalau misalkan kalau kita bandingkan dengan sholawat berjanji atau sholawat tiba dan sebagainya, itu kan beda. Kalau ini beda. Bahkan saya coba untuk mengundang masyarakat di kampung saya di satu RT begitu, ketika mengadakan karena setiap malam Jumat itu dulu sebelum punya masjid kita itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kebetulan ketika berada di tempat saya coba untuk menggunakan kitab ini, kitab Dalailul Khairat. Ternyata banyak yang tidak bisa, banyak yang baru kali bertemu dan baru pertama kali melihat kitab ini. Wah, ini ada Mas Yudi yang iya. Ya, ini di kolom komentar itu ada Mas Yudi, ini teman ustadz saya dulu itu. Ustadz saya tuh bagian tukang jasa. Nah, jadi harus apa istilahnya? Karena memang beda-beda ya karakternya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan cara atau ritual. Cara bagus juga ya. Cara atau kaifiah mendapatkan ilmu, cara melaksanakan atau menggunakan ilmu ini seperti apa, itu memang bagus, memang perlu juga. Tapi yang paling penting saya kira adalah ending dari itu semua. Jadi setelah kita mendapatkan ijazah ini, yang paling penting adalah diamalkan. Itu penting, diamalkan ya, kata kuncinya diamalkan atau dilakukan. Syukur-syukur ya, syukur-syukur dilanggengkan atau dimudawamkan. Saya kemarin unik ya, terakhir itu saya ketemu dengan Gus Reza ya, Gus Reza Lirboyo, yang kebetulan datang ke Sangatta itu mengijazahkan apa ya, saya lupa namanya, mengijazahkan hizib apa itu yang baju besi itu namanya itu. Nah, ternyata sebelum menyampaikan itu sampai saking jumutnya atau saking apanya ya, saking kurang pede atau kurang yakin dengan yang mau diijazahkan loh. Wes pokoknya baca hizib jausan mohon maaf ya, hizib jausan ini syukur-syukur setiap hari. Wah gitu ya, yakin syukur-syukur setiap hari. Bagaimana kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa seminggu sekali. Oh gitu. Kalau seminggu nggak bisa, ya dijalankan sebulan sekali. Sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa, seumur hidup sekali. Sampai seperti itu. Karena kurang tahu ya memang. Tapi alhamdulillah teman-teman di Sangatta rutinan itu setiap seminggu sekali ya. Itu ijazah dari ini. Makanya kita banyak, saya katakan kita banyak meminta ilmu, meminta ijazah dari para ulama-ulama sepuh. Cuma kelemahan kita adalah pengamalannya ya, mengamalkannya lebih-lebih adalah mengistiqomahkan. Saya kemarin sempat berkumpul dengan para suwoker nasional, Jamiah Ruqyah Aswaja, 3.000 atau 4.000 orang berkumpul, itu mendapatkan ijazah satu buku yang sangat panjang, yang sangat tebal, mulai dari hizib A, B, C, D, E dan sebagainya. Itu segitu banyaknya itu loh, dan sampai sekarang suruh istiqomah itu juga susah, agak susah. Makanya paling penting waktu itu adalah bagaimana, yang terpenting adalah bagaimana istiqomah setiap ilmu yang kita dapat. Tidak harus ilmu yang muluk-muluk, tidak harus yang hebat-hebat, cukup sholawat sederhana saja kita bisa istiqomah. Alhamdulillah saya pernah mendapatkan ijazah sholawat Fatih. Ya awalnya ya gitu ya, biasa ya kalau orang-orang Jawa, kampung-kampung dan sebagainya itu suker nasional.
Jadi biasa ya apa istilahnya, ulama-ulama dulu, ulama-ulama khos dulu itu ketika menggembleng santri-santrinya itu kan selalu menggunakan metode yang sangat berat sekali ya. Saya katakan berat apa? Contoh ketika mendapatkan kesaktian ini harus melalui riyadhah ini dan ini. Contoh, sholawat Fatih ada yang sampai 40 hari dibaca tiap hari sekian itu ya, ketika proses ini ya, proses riyadhahnya ya, ketika proses riyadhahnya atau ketika proses mendapatkannya begitu. Tetapi kemudian ketika sudah pengamalan setiap hari cukup dibaca sehari sekali, dan alhamdulillah kalau yang model-model yang singkat-singkat itu alhamdulillah bisa saya istiqomahkan. Lah, bagaimana caranya Kang Sismanto supaya hal-hal yang sepele itu atau hal-hal yang kecil-kecil itu bisa dapat istiqomah? Ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan kita bersama. Kalau saya pribadi itu menggunakan ini ya, manajemen aurat ya. Kok bahasanya manajemen aurat? Manajemen wirid ya. Jadi wirid ini saya kategorisasikan. Contoh yang harus saya baca setiap pagi apa? Yang saya baca setiap subuh, yang saya baca zuhur apa, yang saya baca setelah maghrib apa, dan seterusnya. Jadi sehingga itu terekam dalam memori kita. Misalkan ya, setiap habis maghrib saya membaca rotib haddad. Terus setiap maghrib, setelah maghrib kita membaca rotib haddad. Ini rutin terus. Insya Allah ini akan mudah sekali. Nah, kalau setelah maghrib apa? Misalkan yang sifatnya aurat atau ahzab, misalkan kalau setelah isya yang dibaca adalah misalkan hizib ikoyah atau hizib nasor. Kalau nasor biasanya dibaca pagi. Khususkan sehingga mudah. Kok saya membahasnya sampai jauh ya, karena tradisi keilmuan pesantren, tradisi keilmuan ulama-ulama. Kenapa saya bicara panjang lebar ini? Karena memang tradisi kita, tradisi ulama kita itu yang paling penting adalah satu proses. Yang paling penting ya, yang paling penting adalah proses ijazah. Bagaimana proses ijazah ini diikuti oleh santri, diikuti oleh orang yang meminta ijazah. Ini penting. Modelnya banyak. Ada yang model langsung, bertatap muka langsung. Ada model yang sekarang ini di era pandemik ini banyak yang memberikan ijazahan, pelatihan secara online, kemudian diijazah secara online. Bisa. Cuma yang nggak bisa itu yang memang kaitannya secara syar'i, yang secara dilakukan dengan online nggak bisa, itu ya memang nggak bisa. Contoh, saya kadang-kadang ketawa, KUA itu mengadakan online ya, online, pernikahan online. Tapi yang dilakukan online-nya itu hanya satu ya, proses administrasinya, bukan proses ijab kabulnya. Nah, kalau proses ijab kabulnya ini nggak sah. Opo ijab kabul kok secara online? Memang nanti ketika pas kumpul sama istri mau online kan nggak bisa. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan secara online. Tapi kalau ijazah secara online bisa juga. Tradisi keilmuan ulama kita, sehingga kita sebagai generasi penerus, sebelum saya menyampaikan itu di awal memang saya katakan bagaimana saya mendapatkan ijazah dari kitab ini, sehingga saya sampaikan kepada hadirin para pendengar yang budiman. Nah, saya ulangi. Jadi saya mendapatkan ini ketika saya sekolah SMA di Kudus, tepatnya tahun, seingat saya 98 ya, kalau nggak 97, 98. Kalau ini 98, karena 97 saya masih Quran. 98 proses 3 tahun sehingga berakhir 2002. 99 iya 2002, saya ingat 2002 ketika Juni 2002 selesai itu. Saya ingat waktu itu kok malah cerita ya, waktu itu saya KKN saya sudah tidak puasa.
Nah, ini jadi dulu kalau misalkan ini ada teman-teman kuliah saya ada yang bertanya kenapa saya dulu berpuasa setiap hari, salah satunya adalah karena ini, karena apa ya, mengamalkan kitab Dalailul Khairat ini. Jadi setiap hari harus berpuasa dan apa istilahnya, dan mohon maaf kalau teman-teman ngajak saya makan-makan gitu sering saya tidak ikut, bahkan ikut pelatihan UKM, ikut pelatihan KSR, ikut pelatihan ini saya sering tidak ikut makan bareng ketika penggujulukan karena memang waktu itu memang berpuasa. Tapi kalau sekarang suruh puasa aja susahnya bukan main, Ramadan aja ini beratnya bukan main. Baik, sedikit cerita ringkas perjalanan saya mendapatkan ijazah kitab Dalailul Khairat. Kita akan lanjutkan tentang siapa al-musannif atau al-muallif hadil kitab. Siapakah gerangan yang berani-beraninya mengarang kitab ini, menganggit kitab ini dengan apa istilahnya, ratusan dan bahkan ribuan sholawat terkumpul dalam kitab ini. Uniknya begini ya, kalau sebenarnya saya tidak mau membandingkannya. Uniknya begini, contoh sholawat burdah itu dia berupa syair ya, bukan sholawat tapi berupa syair. Dia sudah kalimat atau kalimat berikutnya ini dia sudah terlepas dari kalimat sebelumnya. Tapi kalau dalam kitab ini hampir semua ini ada sholawatnya. Maksud saya begini, dalam kalimatnya, target kalimatnya, susunan kalimatnya dalam kitab ini ketika dibaca itu ada susunan Allahumma sholli ala, sederhananya gitu ya, kata sholawat itu ya, ada kata Allahumma sholli ala Muhammad, hampir di setiap target susunan kalimat. Ini yang membuat unik kitab ini. Sementara mohon maaf kalau terpaksa membandingkan ya, atau membandingkan misalkan burdah ya, fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udul sami wa saqami. Ini kan tidak ada kalimat apa istilahnya, tidak ada tarkib sholawatnya. Fakaifa tunkiru hubban, bagaimana saya bisa mengingkari cinta mahabbah kepada Kanjeng Nabi, kan seperti itu berupa puisi lah, begitu bahasanya, puisi gitu. Nah, sama berjanji kemudian tiba itu juga merupakan sebuah manakib ya, atau pembacaan riwayat sejarah begitu, sejarah. Makanya dari satu kalimat ke kalimat berikutnya bukan berupa tarkib susunan sholawat. Jadi biar tidak bias atau tidak salah arti ya, maksud saya bukan berarti bukan susunan sholat, maksud saya begini, dalam satu urutan satu kalimat, dari mulai baik itu kalau di bahasa Arab itu susunan baik kalimah fi'liyah atau kalimah ismiyah misalkan, itu bukan berupa sholawat langsung ya. Contoh, maksud saya sholawat langsung begini, contoh sholawat fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhil khatim lima sabaqun nasil haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ini kan satu tarkib sholawat fatih, satu kalimat sholawat fatih. Sholawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa jawaya wa afiyatil badani wa shifaya wa nuril baswari wa diyaya wa qudil arwahi wa gidaya wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sholawat fatih, satu susunan atau satu tarkib begitu ya. Nah, berjanji, diba, habsyi, kemudian apa tadi, punyanya Imam Bushiri, sholawat burdah, ini bukan tarkib secara langsung, tapi ada memang satu lembar-lembar tertentu yang berupa sholawat langsung. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau itu berupa tarkib atau susunan sholawat. Kalau yang lain-lainnya bisa berupa sejarah, bisa berupa
kalimat manakib ataupun puji-pujian kepada Kanjeng Nabi, tetapi tidak menyebut kata Allahumma sholli atau ya Rabbi sholli. Tetapi kalau dalam kitab Dalail Khairat ini hampir semua, mayoritas bahkan disebutkan dengan kata Allahumma sholli atau Allahumma wa tahannan dan seterusnya, berupa sholawat secara langsung. Makanya ini uniknya kitab Dalailul Khairat. Siapa yang berani-berani mengarang kitab Dalailul Khairat? Ini kalau kita runut, kalau kita cari, beliau ini adalah seseorang atau Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini mukimnya itu di daerah Maghribi. Saya sering baca-baca kitab itu sering mendengar kata Maghribi di mana. Itu saya coba googling di Yahoo atau Yahoo di Google. Itu saya mencari ya, Maghribi itu daerah mana. Ternyata Maghribi itu di daerah Afrika ya, Afrika atas itu, kalau di peta atas itu apa? Utara ya, daerah Afrika Utara. Ini tepat. Beliau ini meninggalnya itu pada 870 Hijriah, dimakamkan di sebuah desa namanya Desa Suwas. Tetapi ketika 77 tahun kemudian jasad atau makam dari Al-Jazuli ini dipindah ke Marrakesh gitu ya. Jadi ketika dipindah itu amazing ya, seperti yang terjadi baik itu para wali, para ulama-ulama hebat begitu, jasadnya tetap utuh seperti setia kara. Jasadnya utuh tetap gitu ya, rambut, janggutnya kelihatan masih baru dicukur, memang karena saat itu ketika hendak meninggal, Imam Al-Jazuli ini memang sempat mencukur jenggotnya begitu. Nah, kemudian makamnya sekarang ini sangat ramai sekali ya. Mudah-mudahan saya dan jenengan semuanya ini diberi kesempatan untuk bisa hadir di makam beliau sambil memperbanyak sholawat begitu. Nah, anehnya begini. Hal yang melatari kemudian beliau mengumpulkan sholawat menjadi kitab Dalail Sholawat. Ini adalah ketika beliau hendak mengambil air wudhu begitu ya. Ketika beliau hendak berwudhu, mau sholat begitu, dia tiba di sumur begitu ya. Dia tiba di sumur, tetapi tidak mendapatkan alat bantu untuk mengambil air yang ada di sumur. Jadi biasanya kalau sumur ada embernya atau timbo gitu ya. Ada timbo yang digunakan untuk mengambil air di sumur itu. Lah, saking lamanya tidak bisa mengambil air itu, kemudian ia bertemu dengan seorang anak perempuan begitu ya. Ada seorang anak perempuan datang dari arah atas begitu, kemudian dia datang ke tempat ketika atau di sumur itu, di mana Al-Jazuli hendak berwudu. Lalu ia berkata begini, Tuan ini ahli membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Tuan ini termasuk orang yang dihormati loh. Tapi mengapa Tuan bingung mendapatkan air ketika berwudu? Ini kan bingung ya, ulama besar Al-Jazuli mau wudu bingung, tapi diomongi anak perempuan kecil seperti itu, diomongi seperti anak kecil kayak gitu. Anda ini orang hebat, jauh sering rajin membaca sholawat, tapi kok bingung mau apa istilahnya, mau berwudu mencari air. Akhirnya apa yang dilakukan itu? Anak perempuan itu kemudian meludah di sumur itu diludahi. Nah gitu ya, meludah. Setelah meludah akhirnya apa? Air di sumur itu kemudian naik.
Wah, yang namanya mau naik ya begitulah, ben kayak ustadz gede. Karena nggak ada sound sistemnya, akhirnya disebuli. Wush, naik begitu ya. Wush. Nah, begitu naik akhirnya air itu kemudian digunakan oleh Syekh Al-Jazuli untuk berwudu. Akhirnya bingung ya. Imam Al-Jazuli meskipun dia orang hebat, ulama hebat, tapi dia bingung. Kenapa dia bisa melakukan itu? Anak kecil loh, anak perempuan loh. Meludah air bisa naik. Katakanlah kalau sekarang ini katakanlah anak kecil kok bisa ampuh, bisa sakti, bahasanya gitu ya. Sederhananya begitu. Nah, kemudian Syekh Al-Jazuli bertanya, "Hei, Nduk," nah, kalau kita panggil perempuan, "Hei, Nduk, dengan apa engkau memperoleh karomah ini? Kamu dapat karomah ini dengan apa? Kok bisa melakukan ini?" Ternyata jawaban dari anak perempuan itu adalah karena saya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga berawal dari itu, karena saking rajinnya membaca sholawat, anak perempuan yang bisa meludah di sumur kemudian airnya lober itu, akhirnya Imam Al-Jazuli bersumpah bahwa ia akan menyusun sebuah kitab berisi sholawat. Nah, sehingga jadilah ini salah satu, yaitu tadi ketemu sebuah kisah yang sangat inspiring bagi kita ya. Ternyata memperbanyak mengistiqomai sholawat itu salah satu karomah ya. Ini saya belum nggak bisa. Karomahnya anak perempuan yang ditemui oleh Jazuli itu, dia meludah di sumur, akhirnya ininya ikut begitu. Kemudian saya juga mendapatkan, bahasanya dibilang ijazah, bukan ijazah, tapi semacam nasihat lah, nasihat dari orang tua saya, ibu saya, yang kebetulan bakul iwak, penjual apa istilahnya, supplier lah, istilahnya supplier ya. Karena beliau itu duduk di rumah, kemudian nelayan yang datang dari laut menyetorkan hasil dagangannya ke ibu. Ibu sebagai pengepul atau supplier, kemudian ibu itu menjualkan ke pabrik. Istilahnya supplier atau pengepul ya. Nah, dibilang ijazah bukan ijazah ya, karena mamah saya, karena ibu saya ini bukan orang pesantren, bukan orang yang belajar, bukan. Sekolah pun juga sampai sekolah kelas 3 SD begitu. Nah, kalau saya bilang ijazah bukan, saya katakan ini adalah sebuah nasihat atau pesan yang harus saya lakukan. Yaitu apa yang dilakukan oleh ibu saya? Yaitu beliau mengistiqomahkan, mendawamkan membaca sholawat ya. Sholawatnya pendek, sholawatnya begini: Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatnya seperti itu aja ya, pendek, sebanyak 313. Jadi setiap hari membaca sholawat itu tadi sebanyak 313. Dan alhamdulillah ya, luar biasa ya, rezeki dimudahkan, anak-anak bisa sekolah, pokoknya dimudahkan lah ya. Ini salah satu nasihat, pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua saya untuk minimal membaca sholawat 313 kali, dengan bacaan tadi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini beberapa faedah atau fadilah dari membaca sholawat. Nah, ini ada tambahan dari guru saya ini, Yai Nanang Afifuddin dari Balikpapan ini. Beliau ini juga Sohibul Dalaid. Lalu apa yang terjadi kemudian ketika Imam Al-Jazuli menganggit kitab ini? Begitu ya. Ternyata yang terjadi kemudian di makam Syekh Al-Jazuli ini baunya sangat harum sekali. Hal ini dikarenakan karena beliau
senang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jauh sebelumnya ya, perjalanannya sebelum meninggal, beliau ini mengajarkan ilmu tarbiyah kepada murid-muridnya ketika melakukan riyadhah, ya semacam khulwah atau uzlah ya, selama 14 tahun begitu, keluar ke masyarakat. Beliau akhirnya menjadi orang yang sangat masyhur ya. Kalau dihitung-hitung itu murid beliau itu, kalau di buku yang saya baca begitu, ada yang mengatakan muridnya itu sudah 12.000. Itu saya belum dihitung ya. Muridnya sudah 12.000. Jadi ditambah saya 12.001. Ini muridnya Imam Al-Jazuli ini. Mudah-mudahan saya dan jenengan semua bisa dianggap sebagai murid beliau, gandulan sarongan beliau, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana saya mendapatkan kitab ini atau ijazahan kitab ini? Saya sudah pernah mendapatkan, saya sudah sampaikan, kemudian mu'alifnya saya sampaikan, kemudian muqaddimah atau tawasul juga sudah, kemudian yang kita baca sebelum kita membaca Asmaul Husna, yaitu istighfar, tasbih, tahmid, dan seterusnya. Oke, kita ikuti. Nanti setelah ini kita akan tutup mudah-mudahan. Tapi mohon maaf, barangkali kajian ini saya pindah ke subuh ya, karena memang sehabis asar di sini tadi sempat tidak kondusif. Saya tidak bisa menyampaikan karena suaranya bising sekali, anak-anak bermain. Insya Allah saya pindah ke subuh mulai besok itu. Jadi view-nya juga saya tidak menggunakan view yang aneh-aneh ya. Biasanya saya menggunakan, kalau LDNU itu dimodali ya, sampai membuat backdrop, pamflet begitu, ngaji online. Kalau saya background saya dua, yaitu jambu citra yang ada di belakang saya, kebetulan masih pendil ya, masih berbunga, dan jambu mangga apa itu namanya, mangga golek kalau nggak salah. Baik, saudara-saudara yang berbahagia, kita bacakan istighfar dan seterusnya halaman berikutnya. Setelah itu nanti kita akan tutup sama-sama, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, dan maha suci Allah. Hasbi Allah ni'mal wakil, hasbi Allah ni'mal wakil, hasbi Allah ni'mal wakil, hasbi Allah ni'mal wakil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Itu barangkali pertemuan singkat kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa istiqomah, amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.